Halo guys, hari ini saya Uncle Mandil ini mau men-sharekan ya apa yang Uncle Mandil eh, temukan dari setiap perdebatan-perdebatan yang Uncle Mandil hadapi ya guys. Jadi di sini Uncle mau bersaksi nih. Apa ya Uncle mau bersaksi? Di mana beberapa hari yang lalu ada orang yang datang kepada Uncle Mandil ya. Saya nggak sebutkan siapa orangnya karena ya untuk menjaga privasinya saja. Dan di sini dia ya dan temannya itu berkata begini. Dia menunjukkan dari kitabnya bahwa hanya Allah aja yang eh, bisa membangkitkan orang mati. Dia menunjukkan eh, di dalam kitabnya ya bahwa saya bacakan dulu ya guys. Ya, saya bacakan dulu. Dia mengatakan bahwa yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang berhak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu dan sungguh kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah ini yang dia dan temannya itu paparkan kepada saya. Kemudian saya menunjukkan dari Alkitab yang saya percayai. Ya, karena saya percaya Alkitab ini adalah firman Allah dan Alkitab menjawab Alkitab. Saya tidak mau Alkitab ini menjawab dengan tafsiran, dengan referensi, enggak. Cukup Alkitab menjawab Alkitab karena ini adalah kebenaran dan kebenaran tidak akan pernah membutuhkan yang namanya tafsiran tidak. Tetapi Alkitab sendiri bisa menjawab dirinya sendiri. Ya, karena ini diilhamkan oleh Allah, jadi tidak akan pernah dikalahkan, tidak akan pernah terbantahkan, tidak akan pernah ada kontradiksi. Itu yang saya katakan. Makanya itu saya mau menunjukkan dalam channel saya ini, yaitu tentang apa yang menjadi perdebatan ya ketika dia dan temannya datang kepada Uncle, mereka menyampaikan kitabnya mereka, dan saya mengatakan di dalam Alkitab yang saya miliki, yaitu di dalam Yohanes pasal yang kelima ya. Saya akan bacakan Yohanes 5 ayat 21 ya, saya akan bacakan. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Guys, ini adalah kesaksian di mana Yesus mengatakan sendiri bahwa sebab sama seperti Bapa, ya, Bapa itu siapa? Bapa itu adalah Allah, ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikianlah juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi Anak ya, yaitu Yesus itu menghidupkan barang siapa yang dikehendaki olehnya, oleh Yesus sendiri. Guys, jadi ini kalau yang saya katakan tadi bahwa orang yang datang kepada Uncle, dia menunjukkan kitabnya ya, hanya Allah aja yang bisa membangkitkan orang dari mati. Ya, betul. Allah dan Yesus membuktikan. Yesus mengatakan bahwa dia membangkitkan orang yang dikehendakinya. Guys, berarti Yesus menjelaskan, Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa dia adalah Allah itu. Dia adalah Allah itu. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-18 ya, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika Yesus mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapanya, dan Yesus menyetarakan bahwa dia adalah Allah, dan orang-orang gak percaya, orang-orang malahan mau menganiaya, mau membunuh Yesus Kristus. Tapi apakah ini membatalkan bahwa Yesus adalah Allah? Tidak guys, tidak. Ya, saya akan bacakan di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Membunuhnya ini Yesus
Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, ya, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Orang-orang berusaha yang tidak percaya, yang tidak mengenal, yang tidak memahami, yang tidak mengerti bahwa Yesus adalah Allah, mereka berusaha untuk menganiaya, membunuh Yesus. Apakah ini yang diajarkan oleh setiap orang di dalam kepercayaannya? Guys, Allah tidak mengendaki satupun binasa, guys. Allah tidak mengendaki satupun binasa. Tetapi Allah mengendaki semua orang itu supaya punya hidup yang kekal. Ya, barang siapa yang percaya kepada Anak, yaitu Yesus Kristus, dia mempunyai hidup yang kekal. Jadi, Yesus sudah mengatakan di Yohanes 5 ayat yang ke-21, ya, sama seperti Bapa, ya, sama seperti Bapa, Allah itu membangkitkan orang mati, ya kan? Demikian juga Anak menghidupkannya, ya, menghidupkannya. Demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh Anak. Guys, jadi kita bersyukur ya Yesus Kristus yang kita percayai. Kita bersyukur Yesus Kristus yang telah menebus hidup kita dari segala dosa-dosa kita. Kalau saya sangat bersyukur sekali, sangat bersyukur banget. Ya, saya orang yang berdosa yang telah menerima kasih karunia dari Allah, dan Dia yang akan membangkitkan hidup saya. Walaupun nanti saya kembali ke tanah, Yesus Kristus membangkitkan hidup saya dari antara orang mati. Ya, Yesus yang saya kenal, Yesus yang saya sembah, Yesus yang saya muliakan. Saya bersyukur banget ya guys, saya dikasih anugerah oleh Tuhan, ya, dikasih anugerah oleh Tuhan. Dan ya, orang-orang lain mereka mengatakan tentang Allah, dan tetapi mereka nggak mengenal siapa Allah itu, nggak mengenal. Tapi saya bersyukur mengenal Allah, ya, di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya sangat bangga sekali.